Di perjanjian baru Dari ada. perkataan Yesus Yesus. menubuatkan. Ah, di perjanjian baru juga itu bang. Itu bukan dari alam syaitanmu itu bang. Kau jadikan jadi tempat mencari-cari nubuat untuk Nabi Muhammad. Lah, kalaunya di luar Ya. perkataan Yesus nggak perlu. Kalau di luar perkataan Yesus seperti penyelidikan Lukas, catatan Matius nggak perlu karena itu bukan kitab para nabi dan tidak Itu dari alam dikenal oleh perkataan agama Yesus. samawi, nggak dikenal gitu loh bang. Perkataan Yesus itu dari alam syaitanmu bang. Lah, kalau perkataan Yesus ya Tuhannya Yesus Dari alam ya syaitanmu. Tuhannya para nabi, Tuhannya Nabi Muhammad itu satu. Nggak sama itu bang. Ah gitu. Kalaunya Tuhannya Kristen nggak tahu dari mana. Yesus Kristus nggak kenal Allah SWT-mu bang. Gitu. Lah kalau nggak kenal Allah Bang, ngapain dia ngomong sembahlah Allah? itu bukan merujuk kepada Allah SWT-mu bang. Ada di sini Oh, tertulis bukan kata Allah merujuk. kepada Allah SWT-mu. Baik. Terus merujuk kayak Ada gimana tuh? dengar bang. Jelaskan Ada dulu pun kata perkataan Allah Yesus, sembahlah Allah bukan merujuk kepada Allah SWT terus Allah apa itu? itu bukan merujuk kepada Allah SWT-nya negeri Mekah bang. Jelaskan Itu merujuk merujuk kepada kepada Allah siapa? merujuk kepada Allah yang di Alkitab kami lah. Ya Allah dari Jadi mana? ngomongmu bukan dari Alkitab kami. Coba Allah dari Alkitab Anda itu Allah dari mana? Allah di Alkitab kami itu roh bang. Bertawa Oh, bang. roh. Terus? Iya. Oh, Allah SWT-mu apakah roh? pencipta roh berarti Allah SWT itu pencipta Tuhan Anda berarti. Iya, soalnya gini bang ya. Soalnya gini, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah itu pencipta semua roh. Jadi kalau kata Anda, ya Tuhan Anda roh, berarti Tuhannya umat Islam menciptakan Tuhan Anda. Artinya gini bang ya, artinya Anda malah menyembah artinya Anda malah menyembah ciptaan Tuhan kami. Gitu jadinya. Kami tidak mengenal Allah SWT-mu bang. Ya memang kagak Kami tidak kenal dikenal. Allah SWT-mu bang. Yang kenal itu Yesus aja, bukan Nah, itu. Kristen, bukan. Yesus Kristus pun tidak kenal Allah SWT-mu bang. Baik. Kalaunya kata Anda, ya bang ya, kata Anda di Kristen Allah itu jadi manusia, betul? Dengar, biar aku jelaskan bang. Jelaskan dulu, makanya saya minta penjelaskan dulu. Sudah? Saya dengar dulu. Pribadi Allah yang adalah roh turun ke bumi dengan perantaraan peran Bunda Maria dan lahir sebagai Yesus Kristus. Udah, gitu aja. Jangan digeruduk aku bang ya. Gitu aja kah penjelasannya? Jangan digeruduk aku ya bang. Iya, lanjut. Nah itu Allah yang adalah roh, pribadi Allah yang adalah roh itu turun ke bumi dengan perantaraan perawan Bunda Maria dan lahir sebagai Yesus Kristus. Udah. Apakah Allah SWT itu bisa jadi manusia bang? Nah ini udah saya perlu tanggapi. Ya. Baik. Pendek-pendek aja menjawabnya bang, nggak usah panjang. Anda aja ngomong panjang. Anda ngomong panjang, saya pendek. Itu maunya Anda. Nggak bisa bang, jawaban itu semaunya Anda. Ya nggak bisa. Makanya dengarkan, meskipun panjang, yang penting masuk ke otak Anda gitu. Ya, jadi gini bang, ya. Kata Anda, apakah Allah SWT itu bisa jadi manusia? Dan Anda katakan bahwa Tuhan Anda itu roh. Nah, di dalam Islam ya bang ya, yang namanya Allah itu menciptakan semua roh. Ya, itu Allah. Jadi kalau Tuhan Anda adalah roh, berarti Anda menyembah ciptaan Tuhan kami. Tuh catat dulu ya. Berarti Anda telah menyembah ciptaan Tuhan kami. Ya. Terus poin kedua, apakah Allah bisa menjadi manusia? Bang, ini pertanyaan abang ini sama dengan pertanyaan VT saya barusan. Saya mau tampilkan VT saya sebentar ya. Nih. Ada jawabannya langsung, sabar ya. Nih ya bang ya, saya tampilkan dulu. Bukan ini. Ini bang.
Orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu. Bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan mau jadi manusia bisa atau tidak? Hai umat Islam, bisakah Tuhan Anda menjadi manusia? Karena kalau dia berkuasa, bisa jadi apa saja. Hai umat Kristen, bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Atau Tuhan Anda yang maha segalanya, bisa nggak menjadi bukan Tuhan? Jadi, di sini yang namanya maha segalanya bukan bisa atau tidaknya. Tetapi pertanyaan terhadap Tuhan itu, apakah pantas atau tidak? Bukan bisa atau tidak. Mari kita lihat pernyataan dia. Tuhan dia bisa jadi manusia. Kita ambil diri kita yang sebagai manusia. Yang ciptaan ini, ya, manusia ini. Jika makan nasi, apakah pantas? Pantas jawabannya jika manusia makan nasi. Tetapi manusia ini jika makan kotoran, apakah pantas? Jawabannya tidak pantas. Bagi manusia saja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Apakah pantas Tuhan jadi manusia? Jawabannya tidak pantas. Tidak pantas Tuhan itu dilahirkan oleh manusia. Tidak pantas Tuhan itu dikandung oleh manusia. Tidak pantas Tuhan itu disusui manusia. Dan tidak pantas Tuhan itu kalah dengan ciptaannya. Pakai otak. Tuhanmu itu orang Islam itu. Ya itu bang jawabannya. Apakah bisa jadi manusia? Bukan masalah bisa jadi ini, bisa jadi itu, Tuhan itu. Tapi pantas atau tidak gitu. Dia jadi manusia. Maka jawaban saya tidaklah pantas Tuhan jadi manusia. Tadi abang tanya tadi, apakah Tuhan bisa menjadi iblis? Iya betul. Saya tanyakan di Kristen, hai umat Kristen, apakah Tuhan Anda yang bisa jadi apa saja, yang maha segalanya, bisa jadi iblis? Untuk apa dia jadi iblis, bang? Saya nggak nanya untuk apanya, bisa atau kagak. Karena itulah dia, bang. Pribadi Allah yang di Alkitab kami itu maha berkehendak. Dia bisa menjadi manusia dengan perantaraan perawan Bunda Maria dan lahir sebagai Yesus Kristus untuk menunjukkan eksistensinya sehingga orang buta sekalipun dapat melihatnya. Nggak masalah bang, kalau tujuannya kayak gitu. Pertanyaan saya, bisa nggak dia jadi iblis? Untuk apa? Nah, saya nggak tanya untuk apanya, bisa nggak dia jadi iblis, gitu. Ada manfaatnya, bang. Harus ada manfaatnya. Iya, gini bang. Bang, gini. Anda kan mengatakan, bentar bang ya. Anda kan mengatakan Tuhan Anda jadi manusia. Ketika dia menjadi sesuatu harus ada manfaatnya. Saya nggak tanya manfaatnya. Mau manfaatnya kayak gimana pun terserah dia kan. Nggak usah remote Tuhan kan kayak gitu. Biasanya kan Kristen jangan batas-batasi Tuhan. Baik. Nah sekarang saya mau tanya aja. Bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Untuk apa? Saya nggak tanya untuk apanya. Itu dia, bang. Yang saya tanya bisa atau tidaknya bang, bukan untuk apanya. Untuk apa? Untuk apa? Saya nggak tanya untuk apanya. Itu harus ada, bang, gunanya. Baca Alkitab itu, bang, perjanjian lama. Abraham tuh pribadi Allah yang di Alkitab kami itu bertemu dengan Abraham dalam rupa wujud manusia. Bang, saya nggak nanya permasalahan doktrin Anda enggak. Atau Tuhan itu jadi ini, jadi itu, apa manfaatnya atau gunanya enggak. Yang saya tanyakan itu, yang saya tanyakan itu bisa atau tidaknya. Nah sekarang, bisakah Tuhan Anda jadi iblis? Untuk apa? Nanti kita bahas untuk apanya, bisa atau tidak dulu dia. Harus ada, bang. Kan gitu. Gini bang, nanti dia gunanya untuk apa jadi iblis ya? Itu pembahasan setelahnya. Yang saya tanyakan dulu dia bisa atau tidak. Itu nggak bisa ku jawab karena nggak bisa dijawab. Artinya apa? Kalaunya nggak bisa dijawab bang, kagak usah Anda berargumen Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Masa pertanyaan saya satu aja kagak bisa Anda jawab. Bang, dengar ya tuh. Oke?
pada masa perjalanan kaum Israel dari Mesir ke tanah Kanaan perjanjian, pribadi Allah kami itu menunjukkan eksistensinya dalam rupa tiang api menyala-nyala pada malam hari, pada siang hari dalam rupa awan menutupi kaum Israel dari matahari. Nah, Udah? di perjanjian baru jelas nyata tertulis bahwa Tuhan Yesus Kristus bertemu dengan Nabi Musa. Udah? Itu. Jadi Saya jangan nggak pernah Bang, Nah, saya nggak mempertanyakan ajaran Anda, enggak. Tapi untuk